Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolda Ferdinand Junior dengan NIM 202018800044. Baik, setelah ini saya akan mempresentasikan proposal saya terkait hubungan pengetahuan dan dukungan keluarga pada ibu hamil primigravida trimester 3 dengan tingkat kecemasan dalam menghadapi persalinan di Puskesmas Laren Kabupaten Lamongan. Kemudian bab 1 pendahuluan latar belakang. Kehamilan merupakan proses dari fertilisasi sampai lahirnya janin. Kemudian pada ibu hamil primigravida trimester 3 terdapat peningkatan kecemasan, kemudian membutuhkan dukungan keluarga selama kehamilan. Sekitar 13,3% sampai 30% pada wanita hamil mengalami gejala kecemasan dan dapat berpengaruh buruk bagi ibu hamil, kemudian juga pengaruh buruk pada janinnya. Berdasarkan pertimbangan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan dukungan keluarga pada ibu hamil primigravida trimester 3 dengan tingkat kecemasan dalam menghadapi persalinan di Puskesmas Laren Kabupaten Lamongan. Next, rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara pengetahuan dan dukungan keluarga pada ibu hamil primigravida trimester 3 dengan tingkat kecemasan dalam menghadapi persalinan di Puskesmas Laren Kabupaten Lamongan. Kemudian selanjutnya tujuan penelitian. Nah, untuk tujuan penelitian ini ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, untuk tujuan umum ini untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan yang dialami dalam menghadapi persalinan di Puskesmas Laren Kabupaten Lamongan. Kemudian selanjutnya tujuan khusus yang pertama mengetahui tingkat pengetahuan ibu hamil primigravida trimester 3 tentang proses persalinan di Puskesmas Laren Kabupaten Lamongan. Kemudian yang kedua mengetahui dukungan keluarga pada ibu hamil primigravida trimester 3 di Puskesmas Laren Kabupaten Lamongan. Kemudian yang ketiga mengetahui jumlah ibu hamil primigravida trimester 3 di Puskesmas Laren Kabupaten Lamongan yang mengalami kecemasan sebelum persalinan. Kemudian yang terakhir, menganalisis hubungan antara tingkat kecemasan dan dukungan keluarga pada ibu hamil primigravida trimester 3 di Puskesmas Laren Kabupaten Lamongan. Kemudian yang selanjutnya manfaat, ada manfaat teoritis, kemudian ada manfaat praktis. Yang manfaat teoritis adalah hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi landasan atau informasi untuk penelitian selanjutnya, serta dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan dukungan keluarga pada ibu hamil primigravida trimester 3. Kemudian manfaat praktis. Nah, untuk manfaat praktisnya, upaya untuk meningkatkan informasi dan pengetahuan kepada ilmuwan, praktisi, serta masyarakat terutama pada ibu hamil tentang hubungan dukungan keluarga terhadap tingkat kecemasan dalam menghadapi proses persalinan pertama. Nah, kemudian bab 2 tinjauan pustaka, yakni variabel pertama, kehamilan. Untuk definisi kehamilan sendiri, hasil dari proses bersatunya antara spermatozoa dan ovum, kemudian dilanjutkan dengan proses nidasi atau proses implantasi. Nah, di sini ada beberapa bagian penjelasan dari
kehamilan. Nah, ada fisiologi dari kehamilan, ada perubahan kehamilan saat trimester 3, ada proses persalinan, kemudian ada juga perubahan psikologis kehamilan, kemudian juga ada perubahan fisiologis kehamilan, dan juga ada definisi kehamilan primigravida. Kemudian variabel selanjutnya untuk bab 2, pengetahuan. Nah, untuk pengertian pengetahuan sendiri ialah hasil dari panca indera yang digunakan untuk mengamati sesuatu. Kemudian juga ada komponen dari pengetahuan. Ada masalah, sikap, kesimpulan, metode, aktivitas, dan juga pengaruh. Kemudian ada juga dukungan keluarga. Nah, pengertian dari dukungan keluarga sendiri ialah dukungan berupa sosial, dukungan sosial berupa empati, simpati, kemudian sebagai bukti dari rasa kasih dan sayang, peduli terhadap sesama keluarga, kemudian perhatian serta mendengarkan keluh kesah dari orang yang lain. Kemudian selanjutnya, variabel selanjutnya kecemasan. Nah, pengertian dari kecemasan sendiri adalah perasaan yang gugup, takut, atau juga bisa khawatir terhadap sesuatu yang tidak pasti. Nah, kecemasan ini ada tingkatannya, ada kecemasan ringan, sedang, berat, juga tingkat panik dari kecemasan. Nah, untuk selanjutnya, bab 3, kerangka konseptual. Nah, untuk bab 3 ini ada dua variabel independen dan dependen. Kemudian ada juga variabel yang diteliti dan yang tidak diteliti. Nah, variabel yang diteliti ini saya beri keterangan garis putus-putus, kemudian yang variabel tidak diteliti saya beri keterangan garis kotak lurus. Kemudian ada hubungan antara dukungan keluarga dan tingkat kecemasan ibu hamil primigravida trimester 3 dalam menghadapi persalinan. Itu variabel yang diteliti, kemudian tingkat pengetahuan ibu hamil primigravida trimester 3 tentang proses persalinan. Nah, yang tidak diteliti itu tidak adanya hubungan antara dukungan keluarga dan kurangnya support keluarga terhadap ibu hamil. Kemudian ibu hamil ada ibu hamil primi, multi, dan grand multi. Kemudian ada tingkat kecemasan pada ibu hamil. Ada tingkat, kalau primi itu ada mengalami tingkat kecemasan tinggi, multi mengalami tingkat kecemasan rendah, grand multi mengalami tingkat kecemasan sangat rendah. Kemudian ibu hamil dengan pembagian usia kehamilan ada trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Nah, pada pembagian tadi yang termasuk kriteria inklusi adalah ibu hamil primigravida pada trimester 3. Nah, untuk hipotesisnya terdapat hubungan antara pengetahuan dan dukungan keluarga pada ibu hamil primigravida trimester 3 terhadap tingkat kecemasan dalam menghadapi persalinan. Kemudian rancangan sampelnya ini rencananya dengan metode cross-seksional karena bertujuan untuk mengetahui dua variabel. Kemudian populasinya seluruh ibu hamil. Kemudian sampelnya itu ibu hamil primigravida trimester 3. Kemudian ada juga kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk kriteria inklusinya ibu hamil primigravida trimester 3. Kemudian juga ibu hamil primigravida trimester 3 yang bersedia mengisi inform consent untuk mengisi kuesioner. Kemudian kriteria eksklusinya ibu hamil multigravida trimester 1, 2, dan 3, ibu hamil primigravida trimester 1 dan 2, kemudian ibu hamil dengan gangguan kejiwaan. Itu dia kriteria eksklusinya. Kemudian untuk sampelnya menggunakan rumus Slovin. Kemudian teknik pengambilan sampelnya teknik sampling purposive karena memilih populasi dengan pertimbangan tertentu. Kemudian variabel penelitian ada variabel
bebas dan terikat. Untuk variabel bebasnya ada dua, tingkat pengetahuan, kemudian ada dukungan keluarga. Untuk variabel terikatnya ada tingkat kecemasan. Kemudian definisi operasional ada variabel independen dan juga variabel dependen. Kemudian ada juga penjelasan definisi tiap variabelnya, kemudian ada cara pengukuran. Di sini pengukuran dengan kuesioner, kemudian hasil pengukurannya ada yang menggunakan skor dari 1 sampai 4, ada juga dari 0 sampai 4. Kemudian ada juga benar salah itu pada hasil pengukuran pengetahuan tentang persalinan. Kemudian skala datanya dengan menggunakan skala ordinal. Nah, untuk instrumen penelitiannya ini dengan menggunakan kuesioner meliputi identitas pasien, pengetahuan tentang proses persalinan, dukungan keluarga, dan tingkat kecemasan. Untuk lokasinya di Puskesmas Laren Kabupaten Lamongan, untuk waktunya Januari 2023. Nah, untuk alur prosedur pengumpulan datanya, yang pertama pengambilan sampel dari populasi ibu hamil primigravida trimester 3 di Puskesmas Laring Kabupaten Lamongan. Kemudian ada kriteria inklusi eksklusi. Untuk kriteria inklusinya ibu hamil primigravida trimester 3, ibu hamil primigravida trimester 3 yang bersedia mengisi inform consent kuesioner. Kriteria eksklusinya ibu hamil multigravida trimester 1, 2, dan 3, ibu hamil primigravida trimester 1 dan 2, kemudian ibu hamil dengan gangguan kejiwaan. Kemudian alat ukurnya dengan menggunakan kuesioner, kemudian menganalisis datanya, kemudian menyimpulkan. Kemudian yang terakhir menganalisis data. Untuk analisis data bivariat karena menilai hubungan antara dua variabel. Untuk cara perhitungannya dengan menggunakan uji Spearman merupakan pengolahan data non-parametrik. Baik, terima kasih banyak. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.